Selamat datang kembali di sesi kupas tuntas kita. Hari ini nih kita mau bahas sesuatu yang kedengarannya simpel, tapi ternyata rumit banget prakteknya. Gimana caranya bikin keputusan manajemen itu benar-benar pakai bukti, gitu. Bukan cuma ya firasat atau kebiasaan lama aja. Anda mungkin pernah dengar kan evidence-based medicine yang mengubah cara dokter kerja itu? Nah, gimana kalau logika yang sama kita coba terapkan di kantor Anda? Sumber kita kali ini kumpulan artikel dari Harvard Business Review. Ini ngebahas jebakan-jebakan pas ambil keputusan, sama ngenalin konsep evidence-based management, EBM. Jadi misi kita nih, paham EBM itu apa, kenapa penting, tapi kok susah, terus gimana Anda bisa mulai coba terapin. Oke, yuk kita bongkar. Kenapa ya, kayak dokter zaman dulu, itu banyak manajer sekarang masih sering nggak pakai bukti terbaik gitu pas ambil keputusan penting. Iya, sumber-sumber kita itu nunjukin beberapa penyebabnya nih. Seringnya manajer itu masih pakai pengetahuan lama yang mungkin udah nggak relevan, atau tradisi perusahaan aja yang nggak pernah diuji bener apa enggak, atau pengalaman pribadi. Nah, ini sampelnya kan kecil banget ya. Bahkan kadang ikut-ikutan hype atau dogma yang lagi populer aja. Ada Jeffrey Pfeffer sama Robert Sutton. Di artikel mereka definisikan EBM itu gini. Penggunaan bukti terbaik saat ini secara teliti, eksplisit, dan bijaksana dalam membuat keputusan. Intinya sih keputusan itu harus didasarin sama logika paling kuat dan bukti paling solid soal apa yang benar-benar jalan. Bukan cuman apa yang rasanya benar atau biasanya juga gini kok. Nah, ini menarik. Soalnya kan beda banget sama jebakan psikologis yang sering kita nggak sadar ya. Artikel lain tuh dari Hammond, Kinney, Raiva, sama Lovalo dan Kahneman juga bahas ini. Kayak anchoring misalnya. Tahu kan kita suka kepatok sama info pertama yang kita dapat. Atau bias konfirmasi. Kita malah nyari data yang dukung pikiran kita aja. Yang beda diabaikan. Wah, ini bahaya. Betul banget. Dan jebakan-jebakan kayak gitu, ditambah faktor lain yaitu yang bikin EBM susah diterapin di manajemen. Sumber kita menyebutin beberapa tantangan utama. Pertama, informasinya kebanyakan. Banjir informasi. Susah banget milih mana riset yang beneran bagus di antara seabrek artikel, buku, saran konsultan. Bingung kan? Kedua, bukti yang bagus itu kadang emang jarang ada. Atau kalaupun ada, susah buat langsung dipakai di situasi unik perusahaan Anda. Beda-beda soalnya. Ketiga, ada juga pihak-pihak, misalnya konsultan gitu ya, yang punya kepentingan sendiri. Mereka nawarin solusi cesplang, padahal belum tentu terbukti efektif di mana-mana. Belum lagi faktor dari diri kita sendiri ya. Kayak tadi, soal bias konfirmasi. Kita seringnya milih bukti yang kita suka dengar aja. Terus, jujur aja deh, cerita yang seru, anekdot yang heroik, itu sering lebih ngena daripada data angka yang kelihatannya kering. Padahal mungkin di data itu intinya. Ini ironis ya di zaman big data gini, data makin banyak, tapi mungkin kita malah lebih gampang goyah sama cerita bagus daripada bukti kuat. Ironi yang pas banget, tapi ya susah bukan berarti nggak mungkin. Sumber kita nawarin langkah praktis kok buat mulai menerapkan EBM. Yang pertama, tuntut bukti. Ini kayaknya dasar banget tapi penting. Biasain tanya, buktinya mana? Tiap ada usulan baru atau klaim apa gitu. Contohnya Ken Ferry di Davita, dia bikin budaya tanpa bualan hanya fakta. Jadi semua klaim harus ada datanya. Oke. Tuntut bukti, tapi data doang kan nggak cukup ya? Nah, bener. Langkah kedua, periksa logika di balik bukti itu. Jadi jangan telan mentah-mentah datanya. Coba gali asumsi di belakangnya. Masuk akal nggak sih penjelasannya? Hati-hati sama korelasi yang dibilang sebab akibat. Ada contoh klasik nih dari sumber kita. Soal studi awal tentang forced ranking. Itu loh sistem nilai karyawan yang maksa manajer bikin ranking. Nah, metodologi studinya itu keliru. Mereka ngukur dugaan penyebab, yaitu program rankingnya, setelah lihat akibatnya, yaitu kinerja perusahaan. Kan jadi nggak bisa buktiin sebab akibatnya. Oh gitu. Jadi kritis sama datanya dan sama logikanya juga. Oke. Terus gimana kita bisa proaktif pakainya? Langkah berikutnya. Langkah ketiga, perlakukan organisasi itu kayak prototipe. Maksudnya, dorong eksperimen. Coba dulu skala kecil, studi percontohan, sebelum bikin program gede-gedean. Gary Lefman di Haras, sekarang namanya Caesars ya, itu contoh bagus. Dia nggak mau ada program baru kalau belum diuji coba dulu pakai eksperimen. Mereka bisa buktiin secara internal kalau investasi di seleksi sama retensi karyawan yang lebih bagus, itu beneran nurunin turnover, naikin loyalitas dan ujungnya profit naik.
Yahoo juga gitu kan, sering banget eksperimen sama tampilan homepage-nya. Intinya, belajar terus. Dari yang sukses, dari yang gagal juga. Eksperimen ya, bukan asumsi. Sip, suka idenya. Ada lagi? Yang terakhir, tapi ini penting banget juga, punya sikap bijaksana. Ini maksudnya kombinasi antara rendah hati, ngaku kalau Anda nggak tahu segalanya, tapi juga tegas buat bertindak berdasarkan pengetahuan terbaik yang ada sekarang. Jadi terus belajar, terus uji, sambil tetap jalanin keputusan. Oke, jadi kalau kita simpulkan nih, buat Anda manajemen berbasis bukti ini bukan cuma teknik baru ya. Lebih ke cara berpikir, mindset. Ini soal komitmen buat berani lihat fakta apa adanya, walaupun mungkin nggak enak didengar. Dan pakai logika plus bukti terbaik buat bikin keputusan yang lebih cerdas. Gampangnya, ganti intuisi, kebiasaan lama, sama dogma, dengan pertanyaan kritis dan cari fakta terus-menerus. Dan kayak kata sumber kita, perusahaan yang bisa deketin cara ini tuh biasanya punya keunggulan kompetitif loh. Tapi, ada satu lagi nih pemikiran penutup yang menarik dari sumber kita, buat Anda renungkan. IBM ini bisa punya efek samping yang lumayan loh. Dia bisa aja ngeruntuhin kekuasaan atau gengsi yang cuma dibangun di atas jabatan formal atau klaim intuisi hebat. Fakta dan bukti itu kan sifatnya egaliter ya, bisa jadi penyeimbang hierarki. Nah, ini munculin pertanyaan penting buat tiap pemimpin. Anda lebih milih buat selalu dianggap benar karena posisi Anda, atau Anda lebih pengen mimpin organisasi yang beneran unggul kinerjanya, berdasarkan bukti? Sesuatu buat Anda pikirkan lebih dalam lagi.